Setelah hidup bersama selama 40 tahun, lalu tiba-tiba ditinggal untuk selama-lamanya, tentu bukanlah hal yang mudah. Dan itulah yang sedang dialami oleh Rose, wanita malang yang ditinggal mati oleh suaminya bernama Frank. Walaupun sudah berjalan 2 tahun, tapi karena belum menerima kepergian suaminya itu, setiap harinya Rose hanya berdiam diri di rumah, menonton pertandingan hurlingnya dulu, serta mendengarkan pesan suara lama milik suaminya. Para tetangga yang khawatir dengan keadaan Rose pun seringkali bertanya kepada Alan, anak dari Rose yang berprofesi sebagai dokter. Tapi karena Alan sendiri juga sudah menyerah dengan keadaan ibunya, dia memilih untuk tidak memberitahu apapun dan terkadang hanya diam saja. Suatu pagi dan seperti biasanya sebelum beraktivitas, Rose memakai sweater kesayangan suaminya. Usahanya saat ini agar tidak terlalu memikirkan mendiang suaminya adalah Rose keluar dari rumah untuk membeli sesuatu di minimarket terdekat walaupun dia tidak menggubris sapaan tetangga dan nyelonong begitu saja. Setelah memberi beberapa barang yang diperlukan, Rose pun beranjak pulang. Tapi di jalan, Rose berpapasan dengan seekor anjing liar yang awalnya tidak mau pergi sampai akhirnya Rose melempari anjing tersebut menggunakan batu. Emelat! Keesokan paginya, Alan kembali mendapatkan pasien tetangga ibunya sendiri. Pria tua bernama Dongka ini datang untuk memeriksa keadaan paru-parunya. Tapi hal itu hanya untuk alasan saja karena yang menjadi tujuan utamanya adalah membahas tentang keadaan Rose yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dongka mengaku bahwa sebelum Frank meninggal, dia cuma menganggap Rose sebagai tetangga biasa. Tapi setelah Frank meninggal, Dongka mulai merasa ada sesuatu yang berbeda nih. Dongka bilang dia mulai tertarik dengan Rose dan meminta restu dari Alan agar mengizinkan dirinya mendekati sang ibu. Awalnya Alan menjawab kalau hal itu tergantung keputusan dari sang ibu sendiri. Tapi karena Dongka membutuhkan restunya, Alan dengan terpaksa menjawab bahwa ia kurang setuju. Karena sesuai apa yang ia ingat, mendiang sang ayah tidak suka jika suatu saat nanti ibu menjalin hubungan dengan tetangga sebelah rumahnya sendiri, entah apa itu alasannya. Seperti hari-hari sebelumnya, ketika terbangun dari tidur, Rose yang setia memakai sweater milik suaminya kembali keluar rumah untuk membeli sesuatu di minimarket. Namun kali ini ada yang berbeda, Jika beberapa waktu yang lalu dia hanya pergi sendirian, hari itu seekor anjing yang tidak sengaja ia temui kemarin kembali datang dan terus mengikutinya hingga masuk ke minimarket. Karena aturannya hewan tidak boleh masuk, Rose pun menyuruh anjing itu keluar. Dia juga menyuruhnya diam karena anjing tersebut mencoba menghalangi Dongka. Lalu karena baru pertama kali melihat, di sini Dongka bertanya, apakah itu anjingnya Rose atau bukan? Tentu saja dong Rose menjawab bukan karena ia datang secara tiba-tiba dan terus mengikutinya. Khawatir kalau anjing itu akan menyakiti wanita pujaannya, Dongka pun menyuruh Rose untuk memanggil pengendali hewan saja. Tapi ternyata Rose menolak karena sejauh ini anjing itu tidak merugikannya. Namun, sesampainya di rumah, Rose kaget karena anjing itu sudah berani masuk ke rumahnya dan duduk di kursi milik Frank. Dengan tegas, Rose pun menyuruh anjing itu untuk turun dan keluar dari rumahnya dan beranjak untuk beristirahat karena ia kembali teringat akan suaminya. Tapi beberapa saat kemudian, ia melihat anjing itu kembali. Dan kali ini Rose mulai curiga nih, karena anjing itu bisa menemukan bola hurling milik sang suami yang ia simpan di dalam kamarnya Alan. Selain bola hurling, si anjing juga mengetahui taman rahasia yang seringkali dikunjungi oleh Rose dan Frank dulu. Tempat favorit yang mereka anggap sebagai tempat paling menenangkan, dan hal itu membuat Rose yakin bahwa anjing ini pasti terhubung dengan beberapa hal penting tentang kehidupan suaminya. Sejak hari itu, Rose memutuskan untuk merawat si anjing dan memberinya nama Frank. Dia mengajaknya makan di meja makan seperti makan bersama suaminya, mengajaknya deep talk membahas masa-masa indah bersama sang suami, hingga tidur di ranjang yang sama agar Rose tidak merasa sendirian lagi. Pada keesokan harinya, Alan yang kebetulan libur bekerja mengajak sang anak untuk mengunjungi Rose dan melihat keadaannya sekarang. Dan karena terkejut ada anjing liar di ranjang sang ibu, Alan pun langsung marah-marah dan menyuruhnya untuk keluar. Mendengar ibunya memanggil anjing itu dengan sebutan Frank, Alan yakin bahwa sang ibu sudah gila. Dia kemudian segera mengejar sang ibu yang kini tengah berlari mengejar anjing liar tersebut yang kabur menuju pemakaman. Frank!
Awalnya Rose mengira anjing itu akan kabur darinya, tapi melihat hewan itu berhenti di depan makam suaminya, Rose paham bahwa anjing ini hanya ingin membuktikan diri bahwa ia adalah reinkarnasi dari Frank. Sebagai seseorang yang selalu mengedepankan logika, tentu saja dong Alan membantah. Ia yakin tidak ada yang namanya kehidupan setelah kematian atau reinkarnasi dalam bentuk apapun. Alan berusaha menyadarkan sang ibu bahwa dia hanyalah seekor anjing, dan apapun yang membuatnya mirip seperti almarhum Frank itu pasti hanya kebetulan saja. Karena tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, Alan memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Begitu juga dengan sang ibu yang kembali mengajak anjing Frank untuk pulang bersamanya. Di hari lain, Rose baru mengetahui bahwa ada bocah bernama Mickey yang selalu mampir ke rumahnya untuk bermain hurling. Nah, karena dulunya Frank adalah atlet hurling, dia pun menyuruh Mickey untuk mengajak anjing Frank bermain bersama, agar dia bisa mengenang masa lalunya yang sangat menyenangkan itu. Berbeda dengan Alan yang tidak menyukai si anjing, Mickey justru menyukainya. Apalagi saat Mickey tahu kalau Frank mahir menangkap bola. Tapi karena menurut teman-temannya bermain hurling dengan seekor anjing adalah aneh, dia pun kembali menjadi olok-olokan teman-temannya saat bus sekolah datang menjemputnya. Pagi itu Alan kembali berkunjung ke rumah, bukan untuk menerima fakta bahwa anjing itu adalah reinkarnasi sang ayah, tapi dia merasa bahwa anjing itu pasti milik orang lain. Dia mungkin tersesat dan mereka harus membawanya ke klinik hewan agar dokter bisa mengecek apakah anjing ini punya microchip ataukah tidak. Awalnya Rose keberatan nih dengan keputusan itu, tapi karena nggak mau berdebat lagi dengan sang anak, mereka pun OTW ke klinik hewan terdekat. Singkat cerita, setelah menunggu antrian, Rose, Alan, dan si anjing pun masuk ke ruang periksa. Dan menurut si dokter, anjing Frank ini mungkin memiliki pemilik karena kondisi tubuhnya yang sehat dan sangat terawat. Tapi saat ia mencari keberadaan microchip di tubuhnya agar si dokter bisa mencari siapa pemiliknya, benda itu tidak terdeteksi yang berarti anjing Frank adalah anjing liar. Mau tidak mau, Alan pun kembali membawa anjing itu pulang. Dan sejak saat itu pula, berita mengenai Rose yang menamai anjingnya seperti nama mendiang suaminya pun tersebar. Banyak yang memberi selamat karena kondisi Rose mulai membaik, tapi tidak sedikit pula yang menyebut Rose aneh karena menganggap anjing itu seperti mendiang suaminya. Setelah sekian lama tinggal dan melakukan beberapa hal bersama-sama, tiba-tiba Frank tertarik dengan foto mendiang Frank dan ibunya. Lalu karena Rose sudah lama tidak mengunjungi mertuanya itu, dia pun mengajak Frank untuk pergi ke panti jompo tempat sang mertua dirawat. Di perjalanan, Rose sempat ditegur nih oleh Garda, seorang polisi lokal yang menganggap Rose telah membuat pelanggaran karena anjing Frank duduk di seat depan. Sesuai peraturan, anjing harus berada di bagasi dan diikat. Awalnya Rose menolak karena anjing ini adalah reinkarnasi suaminya. Tapi karena tidak mau berurusan dengan polisi, Rose pun menyuruh si anjing untuk pindah ke belakang dan berjanji setelah ini dirinya akan membeli tali anjing. Semua mau. Singkat cerita, sampailah Rose dan anjing Frank di panti jompo. Melihat anjingnya itu langsung mendekati Monica alias ibunya, Rose pun sangat terharu. Lalu, karena Monica ini daya ingatnya sudah menurun, setiap kali datang dirinya selalu mengenalkan dirinya agar Monica tidak pernah melupakan dia sebagai menantu dan juga Frank yang sudah lama meninggal dunia. Usai mengunjungi Monica, anjing Frank diajak oleh Mickey untuk bertemu dengan dua teman sekelasnya. Ya, kita sebut saja Jono sama Johnny ya. Setelah melihat Mickey bermain hurling bersama anjing itu, dua bocah ini ternyata ingin membuktikan nih seberapa hebat anjing itu dalam bermain bola ini. Ketika bola itu dilempar oleh Jono, Frank tidak merespon apapun. Tapi saat Mickey yang melakukannya, anjing itu tiba-tiba langsung aktif dan membuat bocah tersebut sangat terpukau. Permainan mereka pagi itu ternyata direkam oleh Johnny dan langsung tersebar di kelas hingga membuat Connor, wali kelas sekaligus pelatih hurling terpukau akan keterampilan Mickey, lalu menyuruhnya untuk bergabung dengan timnya dan akan mengikuti pertandingan nasional. Namun setelah mengikuti latihan, pada hari seleksi Mickey yang tidak percaya diri tidak hadir dan hanya berdiam diri di samping rumah Rose tanpa tahu kalau teman-temannya sedang dibantai oleh tim lawan. Melihat itu, Rose berusaha memberikan semangat kepada Mickey. Dia juga bilang bahwa dulu mendiang suaminya juga sering merasa gugup pada saat pertandingan tiba. Tapi itu bukan masalah besar, karena Rose yakin Frank bisa menyelesaikannya dengan baik, begitu juga dengan Mickey.
Sadar akan hal itu, Mickey pun kembali bersemangat dan diantar oleh Rose serta anjing Frank. Mereka pun berangkat ke tempat pertandingan. Sampai di lokasi, Rose pun berusaha meyakinkan pelatih bahwa keterlambatan ini bukan salah Mickey, tapi kesalahannya karena sudah menyuruh Mickey membantunya membersihkan kebun. Sebagai hukuman, pelatih pun memasukkan Mickey ke tim cadangan. Tapi karena hanya Mickey yang paling jago dari anak yang lain dan tim mereka hampir kalah, pelatih pun langsung menyuruh Mickey untuk masuk dan membantu yang lain untuk menang. Ternyata kedatangan Mickey membawa perubahan baik untuk timnya. Selain karena Mickey memang terampil bermain hurling, dukungan anjing Frank juga semakin membangkitkan semangatnya. Dan hasil yang mereka petik adalah timnya lolos mengikuti pertandingan hurling nasional. Latihan demi latihan menuju pertandingan nasional, Frank selalu datang untuk memberi semangat Mickey. Lalu karena Frank belum dipasangi microchip, pelatih menyarankan Rose untuk memasangkan microchip di tubuh Frank agar orang lain tidak mengaku-ngaku sebagai pemiliknya. Tidak pakai basa-basi, Rose pun membawa Frank ke klinik hewan. Tapi menurut dokter, setelah dipasang microchip nanti, Frank akan dikebiri dengan tujuan menghindari masalah kesehatan. Mendengar itu, Rose pun batal memasang chip di tubuh Frank. Ia rasa kebiri adalah hal yang sangat kejam, maka dari itu Rose pun kembali membawa Frank pulang ke rumah. Dorhira. Di lain hari, ketika Rose baru saja selesai kegiatan rohani, Dongka mulai memberanikan diri untuk mendekati Rose. Dia mengajaknya untuk minum-minum santai di rumahnya karena sebagai tetangga, silaturahmi itu harus tetap dijaga. Nah, karena alasan Dongka ini nggak neko-neko, Rose pun menerima ajakan itu. Mereka mengobrolkan banyak hal tentang kehidupan masing-masing dan betapa menyenangkannya jika memiliki partner yang punya kebiasaan yang sama. Sayangnya pertemuan mereka tidak berlangsung lama nih karena anjing Frank sendirian di rumah. Rose pun pamit pulang. Sebagai lelaki sejati, Dongka menawarkan diri untuk mengantarkannya. Tapi saat sampai dan Dongka ingin memberikan ciuman selamat malam, anjing Frank langsung menggonggonginya dan juga mengajar Dongka hingga pria itu tertabrak mobil. Sebagai permintaan maaf, Rose pun menemani Dongka di rumah sakit. Tapi ketika seorang perawat tidak sengaja menangkap bola yang jatuh, Rose baru ingat nih kalau hari itu adalah hari pertandingan nasional dan anjing Frank harus hadir untuk memberikan semangat kepada Mickey. Di saat itu juga Rose menghubungi Alan dan memintanya untuk mengantar anjing itu ke lokasi pertandingan. Tapi sama seperti waktu itu, Alan dihentikan oleh garda gara-gara melaju terlalu cepat serta tidak memakaikan tali pada anjingnya. Di tempat yang berbeda, Mickey pun kehilangan kepercayaan diri. Timnya tertinggal jauh dengan poin lawan karena Mickey tidak melihat sumber semangatnya yaitu anjing Frank datang untuk melihat pertandingannya. Tapi untunglah Alan bisa menyelesaikan masalahnya dengan garda hingga anjing itu bisa hadir di lapangan dan memberikan semangat kepada Mickey sampai timnya berhasil memenangkan pertandingan. Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, Dongka pulang dengan perasaan kesal. Ia sudah meminta polisi untuk menyita anjing itu agar tidak menyerang orang lain. Tapi karena faktanya anjing Frank hanya mengejar dan bukan menyerang, Dongka pun terpaksa melakukan hal gila, yaitu menangkap anjing itu sendirian dengan memancingnya menggunakan daging yang sudah diberi obat tidur. Tanpa sepengetahuan orang-orang, Dongka langsung membawa anjing itu ke tempat penampungan. Dia beralasan bahwa anjing ini liar dan ganas. Tidak ada microchip, itu artinya anjing ini tidak ada pemiliknya. Maka dari itu, Dongka menyuruh penjaga penampungan untuk menyuntik mati saja hewan itu agar tidak membahayakan orang lain. Kepergian Frank yang tiba-tiba ini membuat Rose kembali murung. Bukan hanya Rose, tapi Mickey juga merasakan hal yang sama. Makanya ketika Alan mengajak Rose untuk mencari anjing itu, Mickey memaksa untuk ikut dan meninggalkan sekolahnya di hari itu demi menemukan anjing penyemangatnya. Mengingat Frank tidak punya microchip, Mickey menduga bahwa anjing itu pasti berada di tempat penampungan anjing. Dan jika mereka telat sedikit, Frank pasti akan disuntik mati atau diserahkan kepada orang lain. Ternyata dugaan Mickey itu benar, Cuk. Anjing itu sempat berada di tempat penampungan anjing. Tapi karena anjing Frank tidak punya microchip, anjing tersebut pun sudah diserahkan kepada orang lain. Tidak tega melihat Rose dan Mickey yang bersedih karena kehilangan anjing mereka, penjaga mencoba membantu dengan mengajak mereka ke pemilik baru Frank. Sambil membawa penggantinya, si penjaga berusaha untuk menukar Frank karena Rose dan Mickey sangat membutuhkannya. Tapi saat Rose masuk dan dia melihat Frank sedang bermain dengan seorang anak, pandangannya pun langsung berubah.
Ibu si anak berkata, belum lama ini suaminya telah meninggal dan hal itu membuat dia dan sang anak sangat menderita. Lalu karena ada yang bilang merawat anjing adalah cara terbaik untuk membantu menghadapi kesulitan ini, dia pun pergi ke tempat penampungan hingga akhirnya memilih untuk mengadopsi Frank. Si ibu bilang bukan dia yang memilih anjing itu, tapi anjing itulah yang memilihnya. Anjing tersebut juga seakan-akan memiliki kebiasaan seperti mendiang suami si ibu yang suka berkebun. Dan dari situlah Rose sadar kalau anjing itu bukan reinkarnasi suaminya, melainkan hewan yang sudah dilatih untuk menjadi pendamping dan membantu majikannya bangkit dari keterpurukan. Lalu film pun berakhir.